Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian anak-anak? Baiklah, saya pengen lihat semangat kamu ya. Yang tadi belum ada yang menjawab, tolong semangatnya ditambah lagi. Tepuk semangat. Mansa Beka. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita akan saya absen dulu untuk kehadiran kalian hari ini. Saya absen. Kelas 12 IPA 3. Andika Pratama. Hadir, Pak. Anjani. Aprilia. Bagas Pratama. Hadir, Pak. Bilkis Rahmati Aulia. Dava Aji Nugraha. Hadir. Dias Eki. Hadir, Pak. Dona Kurniansa. Ideo Ketut Sunamo. Hadir, Pak. I Gede Sugama. Hadir, Pak. Kadek Mani. Hadir, Pak. I Melda. Indi. Hadir, Pak. Ketut Ayu Sanjani. Lilis Widianti. Linda Widianti. Madu Dimas Jagat Cinta. Melani. Mona Putri. Oke, baiklah, alhamdulillah setelah kehadiran hari ini kelas 12 kelas 1 hadir semua atau nihil ya, berarti kehadiran 100%. Baiklah anak-anak, sebelum lanjut ke berikutnya seperti biasa saya ingin melihat kerapian kalian ya, dan kebersihan di sekitar kalian. Coba di tempat duduk kalian kalau kira-kira masih ada kotoran atau sampah bisa dibuang dulu agar apa, pembelajaran kita nanti berjalan dengan nyaman. Oke, silakan dicek dan kerapiannya. Simak. Sudah? Sudah, Pak. Bersih semua ya. Baiklah, kalau sudah bersih semua, selanjutnya sebagai rasa ya nasionalisme kalian, kita akan membuka kegiatan kita dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderamu. Ya, oke, silakan kita menyanyikan ke depan. Benderaku 1, 2, 3. Berkibar. Silakan untuk diterima karena saya tadi lihat hari ini dia datang paling awal sebagai penghargaan rasa kedisiplinan dia. Silakan untuk mengambil doa dan bertanya. Halo Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa
Ya, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi ya, akan saya sampaikan dulu yang sebagai motivasi buat kalian bahwa dalam pembelajaran ya atau sebagai siswa kalian wajib mentaati peraturan yang ada di sekolah ini. Salah satunya adalah kedisiplinan ya. Jadi harapan Bapak untuk kelas 12 IPA 3 terutama di sini hari ini saya hanya mengingatkan terapkan rasa disiplin kalian dalam kegiatan pembelajaran ya. Bukan hanya pembelajaran saya tapi mungkin dari pembelajaran guru yang lain, tetap rasa disiplin itu sangat penting ya, terutama adalah kehadiran kalian. Hari ini ada yang telat tadi? Ya. Terus ya. Itulah berarti kalian punya rasa kedisiplinan yang sudah kalian tanamkan pada diri kalian yang akan kalian bawa sampai kalian nanti meraih kesuksesan ya. Kemudian materi, sebelum masuk materi hari ini saya ingin tanya dulu, minggu kemarin kalian dapat materi apa? Materi apa? Kebugaran jasmani itu sudah kalian dapatkan. Hari ini kita akan masuk ke senam lantai ya. Senam lantai yaitu saya ambil gerak meroda ya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kalian nanti tugas kalian setelah saya tampilkan video, kalian akan saya bagi kelompok, kemudian kalian akan bekerja sesuai kelompoknya masing-masing. Sebelum itu, silakan kalian amati video ya yang akan saya tampilkan, dan nanti ada PowerPoint yang bisa kalian baca sebagai referensi supaya kalian menemukan ya. Menemukan apa? Masalah dari gerak meroda, baik cara melakukannya, kesulitan ya, gerak yang baik seperti apa, kemudian kesalahan-kesalahan dalam gerak meroda kalian nanti akan bisa melihat di tayangan yang akan saya berikan. Bisa untuk dimulai ya.
Oke, baiklah anak-anak, silakan kalian mengerti ini adalah video pelajaran atau contoh untuk gerak mudah. Ya, pulkan bos. Layarnya. Ini adalah hal yang dipakai untuk bagi pemula untuk bisa menggunakan tali untuk menunjukkan area ya, supaya gerakan kalian nanti bisa lurus, karena gerakan itu dari awalan hingga akhiran, sikap akhir itu posisi badan harus lurus, tidak boleh belok. Persiapan, lihat persiapannya itu untuk pemula atau persiapan itu tidak boleh posisi bengkok, ini adalah posisi lurus di depan seperti ini. Ini adalah berdiri tegak dengan posisi tangan mengangkat ke atas, itu adalah awalan. Kemudian kaki diangkat ke depan, lurus. Lalu lakukan gerakan. Ini adalah gerakan tumpuan ya. Tumpuan itu dua tangan dalam posisi lurus, kemudian kaki diputar ke atas dengan keadaan posisi juga lurus. Kemudian sikap akhirannya, sikap akhiran tetap sama seperti awalan tadi ya. Nah, diulangi lagi. Nah, itu gerakannya. Itu gerak cepatnya. Kemudian coba ada masuk lagi. Dari awalan, terus tumpuan, putaran dan sikap akhir ya. Itu adalah tahapan gerakan-gerakan dalam gerakan muda. Nah, ini bisa diulang supaya kalian lebih memahami. Nah, ini gerak cepatnya. Kemudian, nah ini adalah nanti kesalahan yang sering terjadi ya, yang sering terjadi dari siswa. Nah, kesalahan yang sering terjadi ya, coba. Oke,
lihat posisi kaki tidak lurus dan pendaratan juga tidak langsung posisi berdiri. Pas ya ini. Nah, itu pendaratannya ya. Jadi kesalahannya adalah kita mendarat dia posisinya jongkok atau duduk. Itu adalah kesalahan. Dan lagi. Nah, kaki bengkok mendaratnya juga posisi tidak searah dengan posisi awan. Nah, arah badan berbalik. Tadinya awalan kalian menghadapnya ke sana begitu. Posisi akhir atau sikap akhirnya juga harus searah dengan posisi kita awalan. Kalau terbalik itu berarti salah. Nah, ya, jadi dia memutar. Dan kaki jongkok itu salah. Ya, yang benar berarti posisi kaki adalah berdiri lurus seperti sama dengan gerakan awalan. Ya. Oke, buatkan dulu. Kemudian sekarang ya, oke, sekarang lihat materi kita hari ini. Coba yang pertama itu adalah pembelajaran fisik jiwa. Ya, itu berat yang disusun oleh saya sendiri, saya Oni. Kemudian kompetensi inti. Ya, itu ada berapa kayaknya? Ada 4. Oke, coba yang pertama dibaca. Sini Bapak. Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. Kemudian 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Oke, yang kedua samanya coba Elias. Memahami, menerapkan, menganalisa konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan hubungan jurat dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta diri dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itu ada 4 KI. Kegiatan pembelajaran yang wajib kalian bisa terapkan. Ya, jadi kalian mulai menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianut, karena di sekolah kita kepercayaan itu berbeda. Ada lima-limanya kalian ada di sekolah kita. Itu diwajibkan mengamalkan sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Kemudian menghayati atau mengamalkan perilaku jujur. Ini yang selalu diinginkan oleh Bapak Ibu guru. Ya, kemudian yang tidak memahami ketika kalian belajar seperti ini, kalian bisa memahami, menolakkan dan menganalisis. Kemudian yang keempatnya menolak, menalar dan menyajikan. Menyajikan dalam bentuk bisa pengalaman, singkat dan praktek. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran ini sangat penting. Ya. Kemudian indikator capaian kompetensi yang akan kita bahas itu ada 2, yaitu KD6, KD3 dan KD4. KD3 itu menganalisis
dan mengidentifikasi beberapa pola rangkaian gerak meroda. Ya, apa yang akan kita capai? Ada 4. Ya, kalian nanti saya minta untuk menganalisis pola rangkaian gerak meroda yang benar. Yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah gerak meroda yang benar dalam senam lantai. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kesalahan dalam melakukan gerak roda. Kemudian yang keempat, menunjukkan manfaat dari melakukan gerak roda. Kemudian apa? Yang kompetensi dasar atau KD yang keempat itu adalah praktek dari hasil rancangan beberapa pola rangkaian gerak roda. Yang akan dinilai apa? Yang akan dicapai yaitu mempresentasikan. Setelah nanti kalian apa? Berdiskusi, ada presentasi, dan yang kedua adalah mempraktekkan atau mendemonstrasikan di lapangan, karena nanti kita itu ada gerak praktek di lapangan. Ya. Kemudian ini adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Diharapkan yang pertama, ya, yang diharapkan itu adalah siswa setelah mengamati gambar dan video di layar, peserta didik dapat menganalisis rangkaian gerak meroda dengan kemudian yang kedua, setelah mengamati video di layar, peserta didik dapat mengidentifikasi cara melakukan gerak meroda yang tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati video dan mempresentasikan di layar, peserta didik dapat mendemonstrasikan atau mempraktekkan di lapangan. Kemudian yang keempat, siswa dapat mempraktekkan rangkaian gerak meroda dengan benar, dan peserta juga yang diinginkan itu dapat menunjukkan sikap berani. Ya. Kemudian kerjasama antar teman, semangat, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, sportif, dan responsif dengan baik. Jadi ada kalian bisa menimbulkan rasa percaya diri kalian, semangatnya, kerjasama, itu yang diharapkan dari pembelajaran hari ini. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mungkin dari tampilan video dan dari slide yang saya sudah tampilkan ke kalian, ada pertanyaan. Ada pertanyaan sebelum kalian nanti saya bagi ke kelompok untuk melaksanakan kerja kelompok dan presentasi. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, oke, kalau cukup berarti saya akan membagikan ke KPD, kemudian langsung saya bagi kelompok, ya. Tapi sebelum itu saya ingin semangat kamu lagi. Tepuk semangat! Semangat sahabat! Jaya, jaya, jaya! Oke, aku akan bagikan ke KPD atau bagi kerjaan kalian. Namun sebelum itu saya bagi kelompok terlebih dahulu, ya. Kelompok yang tadi sudah saya sebutkan untuk dibagi menjadi 5 kelompok. Oke, silakan untuk mengumpul di kelompoknya masing-masing. Ya. Ya, silakan membentuk kelompok. Sudah ya, Pak? Sudah. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok kelompok 4 dan kelompok. Oke, sudah dapat semua? Sudah kerja semuanya? Pak. Kalau sudah, sekarang tugas kalian seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mulai kerja kelompok, ya, berdiskusilah sesuai dengan saya kerjakan. Ya, saya kasih waktu 10 menit. Setelah itu baru kita presentasi. Ya, begitu presentasi selesai, baru kita akan langsung ke lapangan. Saya silakan mulai dikerjakan. Tuliskan sesuai apa yang kamu dapatkan dari pengamatan video dan slide dari kamu tadi.
Tulis dulu nama kelompoknya, yang nama kelompok di depannya ya. Tulis dulu. Silakan mulai. Saran dan kritik atau kelebihan atau kekurangannya tadi yang kamu dapatkan. Ingat berkumpul. Nah, tidak kata kelompoknya masing-masing ya. Yang kalau pertama itu kerja kelompok 1, kalau kedua gambar itu kelompok 2, kelompok 3. Tapi hasil-hasil itu memang tulisan yang ini gambar tadi adalah itu berarti apa berkaitan dengan ini loh apa? Nah, seperti itu ya. Kalau kelompok 1 itu banyak ya. Pengertian dulu, kemudian pramudia, kemudian tanggalan pramudia yang harus seperti apa diskusi ya. Kalau ini kan langkah-langkahnya saja ya, kami ya itu di bawahnya
mendarat dengan congkok ini loh. Oke, kembali lagi ya. Ini setelah kita perwakilan di depan menyampaikan hasil diskusi kalian dan apa yang kalian berikan di situ kemudian ada solusinya. Ya, solusinya apa sampaikan. Kita lanjutkan kita langsung ke lapangan. Pak, soal perwakilan Pak. Ya, perwakilan aja. Dapat dibantu dengan cara Satu menit ya. Oke, cukup ya. Nah, waktunya habis untuk diskusinya. Nanti kita akan masuk ke kegiatan presentasi berkelompok perwakilan. Silahkan disampaikan perwakilan apa yang didapatkan dari hasil pengamatan kalian, kemudian berikan solusi, ya, solusi yang didapatkan dari diskusi kalian. Oke, silahkan dari kelompok 1 bisa menyampaikan ke depan sini. Nah, untuk perwakilan saja. Sebelumnya kami ucapkan selamat siang. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gerakan meroda. Untuk hasil diskusi kami yang pertama, yakni pengertian gerakan meroda. Pengertian gerakan meroda adalah gerakan ke samping, di mana pada suatu saat bertumpu, kedua tangan dan kaki terbuka secara lebar dan posisi badan itu tegak lurus. Kemudian komponen penting yang terdapat dalam gerakan meroda ada 3. Untuk yang pertama itu adalah awalan gerakan, yang kedua saat gerakan, dan yang ketiga adalah pendaratan. Kemudian untuk kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan siswa saat melaksanakan gerakan meroda antara lain, yang pertama itu adalah tangan mendarat bersamaan, dan kedua itu posisi badan saat pendaratan terbalik. Kemudian yang ketiga ada kaki tertekuk atau kaki jongkok. Kemudian untuk satu hal lagi, saran yang kami berikan kepada teman-teman sekalian dari kelompok 1 supaya dalam melaksanakan kegiatan atau gerakan meroda nanti dengan benar atau baik, saran kami adalah dilakukan secara berulang sehingga kemampuan otak dapat memproses pikiran dalam melaksanakan kegiatan atau gerakan meroda secara benar. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Boleh tanya hasil ya, kelompok 2. Oke, kita tanyakan tentang sebutkan nama. Kami dari kelompok 2, saya yang dari kelompok 2 mau bertanya, kan Anda tadi menyebutkan kesalahan yang sering terjadi.
di gerakan roda apa aja? Oh, untuk kesalahan tadi ada banyak. Yang pertama itu adalah posisi tangan turun secara bersamaan. Jadi kalau dalam kegiatan gerakan roda, posisi tangan yang benar itu adalah satu persatu. Jadi dari kita ke samping turunnya kan satu persatu, tidak secara bersamaan. Kalau secara bersamaan itu biasanya dikenal dengan nama salto atau guling ke depan. Kemudian ada posisi badan yang terbalik. Awal gerakan dengan pendaratan itu harus sama posisi badannya. Dan yang ketiga itu ada kaki ditekuk atau jongkok. Dalam pendaratan hal sangat fatal dapat menyebabkan cedera, itu salah satunya adalah dengan gerakan kaki yang ditekuk atau jongkok. Oke, bagus sekali, tepuk tangan yuk. Oke, cukup ya pertanyaan dari kelompok 2 ya. Oke, silakan ditutup. Setelah itu lanjut ke kelompok 2. Oke, silakan tutup. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Ya. Semangat sambil go. Silakan lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan saran dan kritik kami tentang gambar nomor 2. Menurut kelompok kami, gambar nomor 2 ini merupakan langkah-langkah gerakan roda yang sangat benar. Dan menurut kelompok kami, gambar 2 ini merupakan langkah-langkah gerakan roda yang sangat mudah untuk kami pahami dan untuk kami praktekkan. Dan gambar 2 ini juga merupakan cara termudah yang kami temukan selama ini untuk melakukan gerakan roda. Dari gambar 2 ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kelompok 3, 4, atau 5. Memilih satu pertanyaan. Yuk. Mungkin dari kelompok 3. Oke, silakan satu pertanyaan. Sampaikan. Dari gerak roda, atau langkah gerak roda. Ya, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Melani, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, pada gambar 2 yang Anda jelaskan, apakah ada kesalahan yang bisa terjadi atau banyak terjadi saat mempraktekkan? Menurut saya ini gambar 2 ini ada beberapa kesalahan karena di gambar 2 ini pada tahap yang terakhir itu hadapnya tidak sama dengan pas awalan. Pas akhiran itu hadapnya malah ke samping, bukan ke pas yang sama-sama awalan tadi. Tambah lagi, pada gambar 2 ada kesalahan tersebut, potensi apa yang dapat terjadi? Cedera. Menurut kelompok kami, kesalahan tersebut dapat menimbulkan cedera. Bagus, tepuk tangan. Pertanyaan dari kelompok 5 atau kelompok 4 itu sangat luar biasa. Oke, sudah ya. Baik, perwakilan dari kelompok 2 sudah menemukan dan dapat memecahkan masalah. Jadi apa yang nanti silakan ditutup untuk lanjut presentasi dari program kelompok 3. Silakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3, silakan. Yuk. Silakan. Yuk. Ayo. Cedera bola terjadi dari gerakan dan sudah ini kata tahu kan sudah melihat
Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan beberapa kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hal-hal yang telah kami diskusikan pada kelompok kami, yaitu beberapa masalah yang ditemukan dalam video yang sudah kita lihat tadi, yaitu yang pertama Menemukan masalah pada tahap persiapan gerak. Pada saat kita melakukan persiapan gerak meroda, kita dapat menemukan kesalahan seperti tidak melakukan sikap hormat, kaki menekuk atau tidak lurus, dan biasanya dimulai dengan sikap tidak berdiri. Langkah-langkah tindakan penyelesaian dari tahap persiapan gerak yaitu memberi saran dan saling mengingatkan teman agar melakukan persiapan gerak yang benar. Kedua, menemukan masalah pada langkah-langkah gerakan meroda, yaitu tumpuan tangan kurang kuat, sikap kaki tidak lurus, dan ayunan kaki dan tolakan kaki kurang kuat. Langkah-langkah tindakan penyelesaian yang dapat dilakukan pada saat langkah-langkah gerakan meroda yaitu dapat dibantu dengan cara meminta bantuan teman. Yang ketiga, kesalahan yang terjadi pada saat akhiran, yaitu tidak melakukan sikap berdiri atau diakhiri dengan jongkok. Pada kesalahan ini dapat diselesaikan dengan cara berlatih berulang kali atau setiap kali agar bisa lebih terbiasa. Yang terakhir, manfaat yang didapatkan dari melakukan gerakan roda, yaitu melatih keseimbangan tubuh, kekuatan tangan, punggung, lengan, dan pergelangan tangan. Dan jika dilakukan secara rutin, dapat membentuk otot bagian tersebut. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Ya, oke, silakan. Silakan kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mengajukan beberapa pertanyaan atas informasi yang dijelaskan dari kelompok 4 tadi. Berdasarkan informasi yang dijelaskan oleh kelompok 4 mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang peraga atau kreator dalam video tersebut, diantaranya dari pertama itu awal gerakan, kemudian saat gerakan, dan akhiran. Nah, pertanyaan kami di sini, kira-kira apakah risiko yang ditimbulkan apabila kesalahan-kesalahan dalam video tersebut dilakukan oleh siswa? Terima kasih. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pada yang pertama, pada tahap gerakan itu tidak menimbulkan risiko yang tinggi karena masih awalan. Kemudian pada langkah gerakan roda yang kedua itu kan sudah mulai gerak. Kalau emang nggak kuat, tangannya bisa cedera ataupun menimbulkan risiko yang lebih tinggi seperti patah tulang atau kesleo, dan kemudian pada leher bisa kesleo juga. Kemudian pada akhiran, apabila tidak melakukan gerakan akhiran yang benar, dapat terjadi cedera pada kaki atau punggung. Soalnya kan kita melakukan gerakan meroda sehingga punggung itu Menjadi punggungan. patah punggungnya. Kemudian akhirannya kan diakhiri dengan sikap sama seperti awalan, jadi tidak terlalu banyak resiko juga. Oke, bagus sekali nih jawaban dan pertanyaan dari untuk presentasi atau hasil pertemuan dari kelompok 4 yang dia sudah memberikan solusi dari kesalahan-kesalahan ataupun akibat yang didapatkan dari siswa yang melakukan gerakan tidak benar, ya. Salah satunya adalah juga. Oke, silakan ditutup dari kelompok 4. Lalu kita langsung lanjut di kelompok terakhir. Baiklah, terima kasih pada teman-teman semua, dan saya minta maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Kelompok terakhir, silakan. Maju. Baik, saya awali. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar yang nomor 4 yang setelah kami amati tadi di kelompok. Saya akan menjelaskan kesalahan yang dapat saya peroleh pada gambar nomor 4, yaitu gerakan akhir kurang tepat karena posisi kaki sedikit ditekuk. Dan solusinya itu adalah gerakan yang tepat untuk gerakan akhir posisi kaki itu harus lurus sama dengan posisi awal saat gerakan. Ada yang ditanyakan? Iya, ada yang ditanyakan nanti. Satu pertanyaan aja, nggak usah banyak-banyak. Mungkin dari kelompok 3. Yuk, tanya aja, nggak apa-apa. Kenapa yang nggak ada? Ya, oke, dari kelompok apa lagi? Silakan, Meni. Gerakan tersebut, bagaimana cara kita agar bisa terbiasa melakukan aliran yang benar? Caranya gimana? Ada yang masih praktekkan? Gimana ceritanya, coba diulang? Pada penjelasan kamu singkat tadi, penyelesaiannya bagaimana cara agar kita bisa dapat melakukan aliran yang benar? Itu seperti apa? Caranya itu kita sering selalu latihan berulang-ulang agar terbiasa. Kira-kira kalau aliran perlu bantuan teman yang lain atau kita bisa lakukan sendiri? Itu dapat dilakukan sendiri dengan latihan berulang-ulang di rumah atau di mana gitu. Kalau kegiatan aliran itu tidak menimbulkan resiko atau menimbulkan? Untuk gerakan akhir itu tidak menimbulkan resiko. Terima kasih. Ya, oke, ini dari kelompok 4 ya. Jadi dia menjelaskan atau hasil temuan dia adalah tentang cara melakukan penggatan ya, atau akhiran dari gerak roda yang benar dan risiko yang didapatkan ya. Dia tadi menjelaskan bahwa gerak roda di akhiran itu yang benar adalah sama posisi di gerakan awalan ya. Posisi kaki ketika mendarat harus lurus dan menghadapnya harus sama ya, harus sama dengan posisi awalan. Tidak boleh ketika kita awalannya posisi menghadapnya ke sana, begitu kalian akhirnya menghadapnya ke sebelah atau berbalik, itu berarti tidak. Nah, kalau resiko yang didapatkan ya dalam akhiran gerak roda itu tidak begitu berbahaya sikap akhiran ya. Tapi yang agak berbahaya itu sikap pendaratan. Ketika kalian jatuhnya posisi kurang rileks atau jatuhnya bersamaan dengan keseimbangan yang tidak tepat, biasanya benar disampaikan temanmu tadi ada terjadi pada kaki. Tapi kalau hanya akhiran, begitu mendarat sudah sempurna, tetap dia akan bergerak seperti lurus dan posisi angkat tangan ke atas. Itu sudah dianggap sudah benar dalam melakukan sikap akhiran. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita ke lapangan. Ya, bagus. Dari kelompok 3. Masuk pertanyaan dari kelompok 3, manfaat gerakan roda. Nah, manfaatnya. Oke, jawaban. Manfaat dari melakukan gerakan roda. manfaat dari gerakan roda itu adalah tubuh kita semakin lentur dan selain melatih tubuh agar lentur, kemudian apalagi coba dibantu dari kelompok lain, menguatkan otot-otot dalam tubuh baik dari tangan ya, kemudian punggung dan kaki juga bergerak memutar dari tangan, punggung dan kaki ya. Kemudian yang ketiga apa? Melatih keseimbangan. Melatih keseimbangan dalam daratan. Ketika kita tidak seimbang maka jatuh
dengan melakukan sering melakukan gerak roda. Di situ ada katanya tadi ada apa? Bisa menimbulkan cedera atau saat berarti ada rasa was. Melakukan gerak roda dengan benar, maka di situ yang kita dapatkan apa? Meningkatkan percaya diri. Meningkatkan rasa percaya diri siswa, ya. Itu adalah manfaat dari kita melakukan gerak roda. Selain tubuh kita sehat, otot-otot kita yang menjadi ya untuk kemudian melatih kekuatan otot baik tangan, lutut dan kaki, dan yang terakhir itu melatih rasa percaya diri. Itu adalah manfaat dari gerakan roda. Oke, cukup ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ayo. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri dengan selamat pagi. Oke, baiklah anak-anak, langkah kegiatan pembelajaran kita sudah masuk ke tahap praktek di lapangan. Karena diskusi sudah, presentasi sudah, kita akan menuju ke lapangan untuk melakukan praktek dari hasil apa yang kalian temukan di pengamatan video dan gambar tadi atau presentasi yang kalian lakukan. Sekarang kita siap-siap untuk menuju ke lapangan. Setelah nyampe di lapangan, kita berbaris melakukan pemanasan, baru akan melakukan praktek gerak roda. Buku tinggal di sini dulu, kita akan ke lapangan bersama-sama. Ya. Nanti doa dulu di lapangan ya, tapi Mari teman-teman, sebelum kita mulai praktek, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Doa mulai. Biar lancar. Selesai. Tuh, mulai. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke atas tumisnya. Pan dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
enam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
Gambar 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Cukup. Ya, perhatikan sebelum kalian nanti melakukan satu persatu, dari video tadi jelas ya bahwa gerak meroda itu diawali dari apa tadi si tap kanan dengan posisi mengangkat tangan ke atas ya. Kemudian yang kedua itu gerakan kaki dan tangan ke depan ya. Kemudian apa, gerakan selanjutnya adalah gerakan tangan menumpu, tidak boleh bersamaan tapi satu persatu. Ini gerakan lambatnya ya. Kemudian disambung dengan tangan ke selanjutnya dengan posisi menghadap yang sama. Kemudian kaki ya, ini putar satu ya, posisi lurus. Kemudian ini nyusun ya, tetap sikap juga sama ya. Ya, posisinya adalah tangan tetap ke atas, ini gerakan lambatnya. Coba sekarang satu orang saya minta untuk memberikan role model. Ya, bias. Ya. Ya. Oke. Yang lainnya memperhatikan. Satu, dua, tiga, lihat, set. Ya, ya, nah itu berarti masih ya, buat sekali lagi ya, arahkan ke sini. Satu, dua, tiga, set. Oke, ya. Nah, ya. Oke, satu lagi coba sini. Nah, ini, yuk, mau Pak? Oke, siap. Satu, dua, tiga, yuk. Sekali lagi dari sini. Satu, dua, tiga. Nah, berarti dari temanmu yang memberikan contoh tadi, coba sebelum nanti semua yang melakukan ya, ada kesalahannya di mana? Rata-rata di mana tadi? Di A ya. Akhirnya rata-rata teman kalian banyak yang oleh sumbangnya yang kurang ya. Posisinya adalah ini posisi tak oleh ya. Posisinya langsung start lagi, contoh ya. Ya, ini langsung posisinya start. Bisa dimengerti? Saya untuk melakukan satu persatu ya. Tetap belajar sebentar untuk mengamati. Saya nanti minta ada yang apa tadi sih? Ini bagus. Minggir nih. Nah, bisa nanti kalian untuk menjawab semua itu. Saya panggil satu persatu. Minggir. Wih. Pokoknya lakukan. Bisa nggak bisa semuanya melakukan. Yang pertama. Andika. Andika, yuk. Ya orang itu bener. Boleh 2 kali putaran, ya langsung 2 kali putaran. Yuk, yang lainnya bisa mengamati bisa. Yuk, Andika mana Andika? Oh, Sini kono, Duk. Ini ngomong. Yang lainnya melihat ya. Coba. 1, 2, 3. 2 kali. Kali saya. Set 2 kali ya, biar kelihatan. 1 lagi. Nambung 1 lagi. Kalau kalian begitu melakukan pusing langsung lompat ya, supaya kamu jalannya langsung kembali. Yuk. Apa? Nanti ada temennya yang juga.
Boleh ngasih matras boleh. Nah, kalau ini mau model dulu ini ya. Satu, dua, tiga, dua kali utang. Enggak cukup, Pak. Satu, dua, Kaki ini nggak lurus. bukis. Encis, matis. Kis. Kayak bek. Tangan cis. Juga main kami. Iya. Kayak mau mentirik is. Rafa. Ibu jago ya. Pak, dari kono, Pak? Di kono, Pak? Patah sekali itu, Pak. Kaki ini kanan malah nih. Jenenge sing melek iki sing Bali itu. Dias. Awak. Kok naik sini? Ngisor dulu. Oke, namanya. Ya, iyalah. Ah, udah pernah wali wae. Aku sing awakmu tuh. Aku enggak wali. Satu, dua, tiga. Ya, bagus. Terus ya. Lagi. Terus. Bagus. Oke. Rona. Sendiri yang bisa. Ini banget. Langsung nyambungi ya. Kiri bukan. Kemudian Kakek Oni tadi sudah. Ulang, Pak, ulang, Pak. Ya, Kakek Oni nyambung di belakangnya. Yuk, satu, dua, tiga. Satu, ya, balik. Yuk. Bos lo. Yuk, kita. Ayo agama lagi. Kakak. Jadi Dian ya. Sing lekong. Apa? Kok padha kowe? Beda to. Wayo. Bocah. Meledak. Bocah nih. Apa ini? Bocah. Apa? Orang abdul aja. Oh, ini yang kurangnya di mana nanti bisa kita untuk Aja yang meledak. Meledak Boom. Bullying. Boom.
Gempa. Lidah mana? Lidah. Ini apa ini urung? Tanam. Alamak. Linda. Lilis. Linda. Ya Linda, ya Linda. Curang, Pak. Itu sama Pak curang, Pak. Mas. Dimas, Sama Melani. Mas, semangat ya. Dimas. Adek semangat, Dek. Yuk, ya. Cek ya, Wak. 1, 2, 3. Set. Kreatif. Memang mabur iku. Mabur iku. Kuali. 2, 3. Satu, dua, tiga. Kali yo. Iso gak kuat apa? Pak, kita tahu urung, Pak. Lilis tahu urung. Yuk, biar kita tahu. Kita tahu. Yuk. 1, 2, 3. Kristiani ki lho. Satu, dua, tiga. Pindah enggak? Yo, dilayani Esti. Dimas. Mas. Nong, itu ini nong. Semangat ayah. Let's go, Barca. Iya. Anjay. Bengkong. Iya toh enggak cemung. Sania, sama Reni. Ayo, Reni sama Sania. Itu loh. Siapa namanya tuh? Yang di Lawang itu siapa? Akhirnya Ambar lo, Pak. Orang mulai, Pak. Abar urung. Oh, halangan. Nyobain encer. Belum beres. Ambar, Pak. Ambar. Abar, Pak. Ah, Abar, maju Bar. Tak pijet nih. Ini gatal. Satu, dua, tiga. Dua-duanya bener. Leceng bolong nih kita nih Selfie. Nyatrin. Yuk, 1, 2, 3. GG. 2, 3. Jangan main karet, Pak. Iya, jangan main karet guys, sono jangan. Iya, nanti. Aku ki kejunguk Pak. Beneran.
Paling tua. Kuat atau teh kuat lah. Atau teh kuat lah dia tua itu. Ini aja lo yang kelak. Iya. Tugel ki engko. Hei, kindang yuk. Garing. Ya, sombong ya, Ambar. Pak Ambar iki lho. Mencoba semua. Semua Pak Ambar, Pak. Ambar, Pak. Ambar. Yuk satu. Wes yo. Saya menunjuk aku. Wes lato iki lho. Ambar. 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 Wayang juga. Ayah, ya, cepat. Pusap. Tiga. Baiklah. Kelas 12. IPA 3. Ya, semuanya sudah melakukan dan kalian tadi semuanya mengamati. Sekarang kita akan refleksi dan evaluasi. Yuk kumpul di depan teras ini. Garis yang rapi. Yuk. Cukup. Yuk. Tarik nafas yuk kata 1 2 3 tahan. Gerakan dulu. Jalannya gerakan dulu. 1 2 3 relax. Relax 1 2 3 buang. Yuk 1 2. Sekarang semuanya coba tangan satu. Kanan kiri. Iya. Ambar ini gak melok. Balas. 1 2 3 4 5 6 7 cukup ya sampai akhir. Sekarang coba cium. Siap, semuanya kalau yang 6, 7, ya cukup. Kita bisa konsultas itu supaya apa? Kembali ke unit jantung yang normal. Langsung turunnya tadi. Jadi pelan-pelan dengan tadi ingin nadi kamu yang tadinya tinggi kembali ke normal. Ya. Oke, sebelum kita mengarah ke kegiatan lain kita, seperti yang saya bilang tadi itu ada evaluasi. Oke, yang pertama ya, dari kegiatan tadi ya, apa yang kalian sudah dapatkan mulai dari kita materi di dalam kelas pengamatan, kemudian diskusi hingga praktek. Coba satu persatu dari kelompok 1 tadi perwakilan ya. Oke, apa yang kami dapatkan dari proses praktek maupun dalam penelitian prestasi adalah yang pertama mengenai pengertian kemudahan, kemudian kesalahan-kesalahan dalam kita, manfaat dan juga resiko yang ditimbulkan apabila melakukan kesalahan dan itu kami ketika sudah mempraktekkan ternyata masih banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam melakukan ibadah misalnya seperti kaki menekuk ataupun posisi mengarahkan tidak. dan tangan Oni. Oni tadi sudah melakukannya dari kelompok 1 bahwa dalam kegiatan pembelajaran antara praktek dan teori itu ternyata jauh berbeda ya. Kalau teori kita sudah mulai paham, tapi begitu kita praktek di lapangan itu tidak semudah teori. Betul? Oke, yang dapatkan. Kemudian dari kelompok 2 perwakilan. Ya, yang kita Saya perwakilan dari kelompok 2, kami tadi sudah memahami
bagaimana cara dan langkah-langkah yang benar dalam melakukan gerakan roda dan kesalahan apa saja yang sering terjadi di dalam gerakan roda. Oke, tepuk tangan untuk Yandita. Ya, dari kegiatan pembelajaran ini Yandita dan kelompoknya sudah mendapatkan cara gerakan-gerakan dalam gerakan roda ataupun tahapan-tahapan yang ada. Kemudian kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi gerakan roda dia sudah mulai memahami setelah praktek di lapangan. Kemudian kelompok 3, ya kelompok 3 mewakili 1 orang. Ya, oke. Saya dari kelompok 3, untuk kesimpulan hari ini mengamati tentang kesalahan roda di mana tangan yang ditekuk dan saat pendaratan kaki dibungkukkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Dari kelompok 3, dia tadi sudah mengamati kesalahan yang sering terjadi dalam gerak roda itu adalah posisi ketika tumpuan tangan itu tidak seimbang, ya. Dan pendaratan biasanya kaki itu dilakukan tidak secara berat dengan posisi menekuk salah satu, makanya ketika mendarat keseimbangan badannya tidak terjaga. Kelompok 4, ya. Kurang lebih salah satu yang kita ketahui tadi, ada beberapa kesalahan yang emang terjadi pada saat kita praktek. Ternyata emang benar terjadi. Ya benar ya, jadi antara teori dan praktek itu sangat berbeda ya. Teori sudah bisa tapi praktek belum tentu bisa. Tapi tetap setiap kegiatan itu harus diawali dengan teori. Ya. Dengan teori kita akan melakukan gerakan itu dengan benar, dengan berulang-ulang. Walaupun teori sudah bisa, begitu praktek belum tentu orang itu bisa langsung melakukan. Harus melakukanlah yang berulang-ulang. Untuk kelompok 5, Mas, simpulan yang dapat diambil. Kelompok 5 silakan. Ya, oke. Simpulan saya perwakilan dari kelompok 5. Simpulan yang dapat diambil dari praktek tadi kurang lebih sama Pak. Dan dapat mengetahui gerakan yang benar dan yang salah. Oke. Ya, itu adalah yang didapatkan dari kelompok 5 setelah melakukan kegiatan. Ini kegiatan evaluasi dari apa yang sudah kalian lakukan. Kemudian dari Bapak sendiri, ya, dari kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi, itu ada sudah beberapa penilaian yang sudah saya dapatkan dari kalian. Itu dari jumlah siswa, ya 28 siswa, ini saya nilai yang sudah memenuhi standar ketuntasan, itu sudah lumayan, itu mencapai 55%. Ya. Untuk yang lainnya berarti nanti bisa kita adakan remedi ya dengan melakukan latihan-latihan atau kesalahan yang sering kalian lakukan tadi, seperti mungkin putaran kakinya tidak lurus, kemudian apa? Pendaratannya posisi badan atau keseimbangan tidak tepat atau menghadapnya tidak sesuai dengan gerakan awalan atau persiapan ya. Itu jadi kesimpulan pada hari ini ya. Untuk selebihnya itu sudah sangat baik sekali, seperti tadi Dias, Oni, kemudian Reni, Selvi, kemudian Wulandari, kemudian I Dewa Ketut, Sunamek, I Gede Sugama, Kade Oni, itu sudah benar ya. Istilahnya kalau kita lihat keberhasilannya sudah mencapai 95%. Untuk yang lainnya sudah ada yang benar di awalan, ada yang benar di sikap memutar atau tumpuan kaki, tapi di pendaratannya masih kurang. Itu nanti bisa kita perbaiki dalam kegiatan remedi kita. Kemudian yang sudah tuntas, itu nanti ada pengayaan ya. Pengayaan atau tambahan materi buat kalian yang sudah berhasil atau mencapai ketuntasan. Kemudian yang terakhir ya, itu ada post test anak-anak ya. Post test itu seperti biasa ya, kemarin sudah saya bagikan link, benar? Nah, itu post test itu nanti silahkan kalian kerjakan ya lewat link yang sudah saya share-kan. Nanti setelah selesai baru silahkan langsung kirim, itu nilai akan langsung saya lihat di HP saya ya. Berarti nilai langsung masuk ke kegiatan absen ya. Ada berapa soal? 5 soal ya.
Bentuknya adalah pilihan ganda. Saya nanti kalian lakukan atau kerjakan 5 soal itu sebagai nilai pengetahuan kalian ya. Mungkin itu untuk kegiatan kita hari ini. Pesan saya satu ya, selalu jaga kekompakan di kelas ya, tumbuhkan rasa kedisiplinan kalian supaya kalian menjadi siswa yang berhasil ya. Kemudian materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang materi masih gerak senam lantai tapi yang menggunakan alat atau senam ketangkasan. Seperti mungkin nanti kita gerak lompat kangkang, terus lompat harimau ya. Kemudian salto depan ya, ada 3 materi. Materi itu bisa nanti kalian baca di buku cetak. Itu untuk materi pertemuan kita berikutnya ya. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup silakan dipimpin doa sebelum saya akhiri kegiatan kita hari ini. Oni silakan memimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Marilah Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, dari saya cukupkan sampai di sini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya yaitu minggu depan dengan materi apa tadi? Senam ketangkasan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semansa Bilka. Jaya, jaya, jaya. Oke, setelah ini silakan kalian kembali ke kelasnya masing-masing untuk istirahat ya. Oke, silakan semuanya untuk bubar dengan rapi ya. Oke, ya.